warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi. Di sini saya akan konfigurasi Debian. Untuk name silahkan sesuaikan tipenya Linux, versinya Debian. Ini ya, sesuaikan saja. Next. Tetapi samakan ya dengan saya. Lalu setting storage-nya Debian ISO Debian 7. Lalu untuk networknya adapter 1 bridge adapter, lalu aloal, begitupun adapter 2 sama. Oke, lalu start. Next, enter aja. Untuk bahasa kalian bisa menyesuaikan, bisa bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu ini di enter aja. Untuk root password itu disesuai kalian, tapi saya saranin untuk root password ini sama ya, semua password tuh sama biar gampang gitu. Ini di enter. Ini good use entities, enter aja. Ini finish, udah. Lalu untuk partisi hard disk, yes. Saya berikan kuncinya itu untuk yes itu 1 kali, no 3 kali, ini no lagi, dan yes itu di akhir. Jadi yes itu hanya di partisi hard disk sama di bootloader. Ini no karena tadi no baru 2 kali, jadi ini no yang terakhir 3 kali. Ini continue. Ini instalasi grup loader itu yes ya. Ini continue karena ini finish. Lalu tunggu untuk login. Jadi login user sama passwordnya tuh sesuai yang kalian tadi masukkan. SU rootnya sama passwordnya. Lalu ketikkan perintah untuk memasukkan IP address. Silahkan kalian lihat dulu di pengaturan untuk melihat IP address-nya berapa. Jadi IP address yang di internet yang tersambung itu ke ETH0 ya. Jadi ETH0 itu lihat IP address yang tersambung. Kalau gateway itu ujungnya 43.1, bukan 43.1 sih, ujungnya 1 atau 254. Untuk ETH1 itu IP address-nya bebas, tapi di sini saya hanya membalikan dari ETH0 agar lebih diingat, gampang ingat. Untuk ETH1 itu hanya memakai address atau netmask. Kalau kalian mau memakai DNS juga boleh di ETH1. Lalu Ctrl XY simpan, lalu di service networking restart. Lalu if config, if up ETH0, itu if up ETH1 untuk memastikan bahwa IP address itu sudah bisa dipakai atau belum. Tahu saya gitu sih. Lalu kalian ping IP yang kalian masukkan tadi di ETH0 dan di ETH1. Harus sampai TTL ya. Kalau nggak TTL berarti Anda nggak berhasil. Silahkan kalian ubah lagi sesuai harus sampai TTL. Lalu kita ke OpenSSH yaitu remote access, konfigurasi remote access, apt min get install OpenSSH min server. Lalu kalian ke device, klik ISO 7 lalu enter.
Di sini kalian masukkan perintah nano/etc/ssh/sshd.conf ya, untuk memastikan bahwa portnya udah 22 belum. Nah, di sini saya portnya udah 22. Saya simpan dengan kontrol X lalu di service SSH restart. Lalu kita lanjut ke web server. Perintahnya bisa dilihat di video. Ya, lalu klik Y. Lalu ke klien untuk ngisi IP address, change adapter setting, double klik, lalu properties. Klik properties untuk memasukkan IP address. Klik version 4, double klik. Lalu untuk klien itu ETH1. Nah, untuk klien IP address untuk klien itu ditambah 1 ataupun ditambah berapa. Untuk gateway-nya itu murni ETH1. Lalu klik OK. Lalu kalian ke Edge. Klik ETH1. Harus sampai itswap. Kalau nggak itswap berarti kalian gagal konfigurasinya. Nah, harus kayak gitu ya, harus gitu. Lalu kita lanjut ke test.php. Lalu kalian isikan script kayak di video. Ctrl X lalu Y, lalu kalian ke klien lagi untuk ngecek bahwa berhasil atau enggaknya. Kalian ketik eth1/test.php. Enter. Nah, kayak gini nanti penampilannya. Lalu lanjut lagi ke MySQL. Min client. Seperti biasa tekan enter. Lalu ini kalau bisa sih password saya bilang tadi samakan saja kayak yang di awal. Lalu MySQL min u root min p. Enter. Masukkan password lagi. Di sini kalian Ctrl C aja ya. Lalu lanjut ke phpMyAdmin. Ini masih sebagian dari web server phpMyAdmin. Jika sudah, kalian di sini kalian klik spasi dulu, lalu tab, klik OK, enter. Harus ada bintangnya pas bagian apa C2. Di sini yes. Lalu password sudah saya bilang tadi, samakan saja. Di sini saya juga sama dari password awal sampai password akhir. Jika selesai, kalian silahkan ke klien untuk ngetes ETH1 yaitu yang tadi, tapi di sini beda, phpMyAdmin aja. Kalian bisa untuk login, username-nya root, passwordnya yang tadi kalian masukkan. Yes. Nah, kayak gini penampilannya. Lalu lanjut ke bin 9 yaitu DNS ya, DNS server.
kalian pertama-tama masukkan CD dulu ya, masukkan directory dulu, lalu sesuaikan saja. Tadi saya nggak keburu bilang, jadi ini isi script seperti ini. John dari perintah yang nano name itu, nano name. Lalu jika sudah, kalian Ctrl X Y, lanjut ke perintah cpdb lokal db.smk cpdb.1.7 db192. Setelah itu kalian masuk ke nano db.smk. Untuk silakan kalian ubah penampilan yang awal jadi seperti kayak gini, smk.net atasnya. Untuk IP address-nya silakan masukkan IP address yang pertama, ETH1, bukan yang pertama ya, tapi ETH1. Lalu di service lanjut ke nano db192. Nano db192 di enter. Lalu penampilan awal seperti itu, lalu diubah ke seperti ini. Silahkan kalian samakan saja. Lalu di service, yaitu service bin 9 restart. Jika sudah selesai konfigurasi bin server ini, lalu nano/etc resolve.conf. Di sini kalian mengubah ETH1 lalu tambah search smk.net. Lalu di service lagi, service networknya restart. Lalu ns lookup smk.net, ns lookup www.smk.net untuk memastikan sudah ada atau belum. Jika sudah, kalian ke klien, tambahkan DNS, lalu ke change adapter setting yang tadi kalian awal menambahkan klien, IP address klien, lalu ke properties lagi, double klik, lalu pas bagian DNS kalian masukkan ETH1, disamakan dengan gateway 43. Di situ saya 43.192.168.157.43. Lalu oke. Lalu ke edge smk.net, harus sampai itsuk ya. Lalu lanjut ke prop tpd. Prop tpd itu untuk bertukar file kalau nggak salah. Ini standalone FTP server ya itu. Silakan kalian masukkan perintah sesuai di gambar, samakan saja. Lalu kalian scroll sampai bawah, isikan script seperti yang saya isikan, anonymous sampai anonymous lagi. Lalu jika sudah, kalian simpan, lalu share add user aku, masukkan password di situ. Ini di enter aja. Lalu kalian service. Jika sudah, harus sampai oke ya. Lalu ke klien, klik ftp.smk.net. Lalu username-nya aku,
passwordnya yang tadi kalian masukkan. Nah, penampilannya seperti ini. Kalau lebih lanjutnya saya kurang tahu kayak gimana, soalnya saya baru sampai situ. Lalu lanjut ke virtual host, yaitu portal ya. Untuk portal itu untuk apa ya? Silahkan kalian sesuaikan saja. Di sini kalian isi server name smk.net, server aliasnya portal smk.net. Gerah atuh. Lalu mkdir/par www.portal. Dir itu untuk ngecek sudah ada atau belum. Setelah itu kalian masukkan perintah nano/par/www/index/portal/index.html. Sini saya kurang portal, saya sedikit lupa soalnya. Kalian masukkan script HTML, harus sampai berwarna biru, body, lalu H1, portalnya caps lock ya. Aduh, /H1, lalu ke bawah H2. Di sini subdomain, portal.smk.net /H2. Lalu ke bawah lagi ditukar ya, body yang pertama, HTML yang kedua. Di sini /body. Lalu ke bawahnya lagi /html. Jika sudah, kalian simpan dengan Ctrl X lalu Y seperti biasa. Lalu masukkan perintah a2nct portal. Lalu di service harus sampai enabling ya, enable artinya. Jika sudah, ke klien lagi, ngecek dengan portal.smk.net, harus ada bacaan portalnya. Jika sudah berhasil, lanjut ke securing web server HTTPS. Di sini panjang sekali perintahnya, silahkan kalian lihat saja di video. Samakan saja, bisa di pause. Panjang sekali ya. Di sini saya sengaja tidak dipotong agar kalian lihat dengan jelas. apache2apache.pem, lalu enter.
Di sini masukkan ID ya, lalu sjapa. Yang ketiga itu Klaten, keempat BLC, kelima dikosongkan saja, keenam smk.net, email addressnya admin@smk.net. Di sini saya percepat ya, karena durasi waktu yang sangat panjang. Lalu di ke A2N mode ya, bukan emode tapi A2N mode SSL. Lalu masukkan perintah lagi untuk mengisi script SSL. Default di enter. Nah, kalian isikan script, samakan saja dengan video saya. Di sini soalnya saya percepat. Setelah itu, jika sudah selesai mengisi script seperti biasa, disimpan. Lalu di service ya, service Apache 2 restart. Setelah di service, lanjut ke klien, tapi harus sampai oke. Dengan mengetik https://smk.net. Di video saya typo s, bentar, smk.net. Di sini klik yang tengah, yes, itu it's lock, harus sampai it's lock ya teman-teman. Lalu lanjut ke Samba. Di sini saya NTP enggak, langsung ke Samba. Masukkan perintah untuk mengisi script nano/etc/samba/smb.conf. Lanjut ke bawah, scroll sampai bawah, lalu isikan script seperti yang saya isi dari smk.net sampai security user. Lalu masukkan perintah smb passwd bin a aku. Passwordnya samakan saja. Lalu restart. Jika sudah, ke klien lagi untuk ngecek. Di situ tekan Windows R, lalu slash kebalik, masukkan ya TH1. Ya, kayak gitu. Nah, double klik smk.net. Samba ini untuk sharing file ya. Kalian nanti bisa menyimpan file ini di penyimpanan smk.net. Nanti kalian bisa contohnya kalian itu copy yang di dokumen, lalu kalian pindahkan ke smk.net seperti itu. Lanjut ke Forspeak, itu mail server ya, mail server. Kalian ikuti perintahnya saja, silahkan. Ini no, oke, internet set, enter. Mail smk.net. Mail server ini adalah untuk menerima email dari pengguna lokal. Mail dear Mac.
Silakan kalian ikuti saja ya. M-nya gede. Aduh, saya banyak sekali typo di sini, teman-teman. Lalu jika sudah, masuk ke nano/etc/main.cf ke bawah saja seperti biasa. Lalu masukkan script home underscore mailbox sama dengan maildir. Jika sudah, seperti biasa disimpan aja. Lalu masukkan perintah dpkg reconfigure postpic lupa saya. Udah benar, ini oke, lalu ini oke lagi, ini oke lagi, ini oke, satu. Ini kalian ubah yang Debian. Jadi kenapa ini caps lock? Jadi smk.net. Oke. Ini kalian tambahkan 0.0.0.0/0. Ini yes, ini no. Ini no. Oke aja. 0 tadi oke, ini plus oke. Ini IPv4 ya. Oke, lalu di service postpic restart. Yang pertama tuh service postpic restart. Yang kedua service courier minpop restart. Yang ketiga itu service courier min imap restart. Lalu yang keempat, yang terakhir itu service bin 9 restart. Harus sampai oke semua ya. Lanjut ke add user dulu ya, untuk nanti mengirim pesan. Harus bikin dua user. Di sini saya ada user pintar. Ini di enter aja. Ini ya. Lalu ada user cerdas di sini saya. Nanti untuk percobaan ke klien ya. Di sini enter. Lalu masukkan perintah apt min get install squirrel mail. Di enter. Lalu masukkan perintah nano/apache2 saya benar-benar lupa di sini. nano/etc/apache2/apache2.conf ke bawah saja. Lanjut sampai bawah. Lalu masukkan script include di bawah include etc squirrel mail apache.conf. Masukkan script itu ya.
di yang paling bawah tadi. Jika sudah, disimpan dengan masukkan perintah service. Di service terlebih dahulu. J2 restart. Waiting, oke. Lalu masukkan perintah ini ln ya, bukan in, tapi ln min s. Squirrel. .mail. Enggak, ya di sini ada yang salah, saya komen not fan katanya. Oke, udah, karena itu tadi di spasi ya, ln min s nya itu. Lalu untuk ngecek ke klien dengan memasukkan smk.net squirrel mail. Tapi sebaiknya jangan smk.net squirrel mail. Di sini saya ada kesalahan, tetapi seharusnya mail.smk.net. Silakan kalian cobanya mail.smk.net. Di sini kalian masukkan salah satu add user yang kalian buat tadi. Di sini saya masukkan pintar. Nah, tampilannya seperti itu. Lalu ke kompos yang ada di atas tuh. Yes, itu. Lalu kalian mau kirim ke siapa? Di situ di yang kalian tadi buat ada di user kan ada 2. Jadi yang pertama kalian login dan yang kedua kalian kirim ke yang kedua. Jadi di situ saya kirim ke cerdas@smk.net dengan pesan halo. Ini hanya percobaan saja. Setelah selesai di-send, dikirim. Lalu sign out. Untuk mengecek pesan yang tadi ada atau enggaknya, kalian login lagi ke yang kedua tadi yang kalian kirim ya, yaitu saya tadi ngirim ke cerdas.smk.net. Login ke yang kedua ya untuk ngecek cerdas ada atau enggak pesannya. Nah, di sini saya ada pesan dari pintar mail.smk.net. Jika kalian ingin ngecek, kalian klik no subject aja. Kalian klik no subject untuk mengecek ada atau enggak pesannya. Di sini lanjut ke install Squid, yaitu itu ya untuk memblok situs. Untuk memblok situs yaitu proxy. Ini saya lanjut ke proxy. /etc/squid/squid.com. Lalu akan kalian cari dengan Ctrl W, yaitu http port 3128. Di situ jika sudah ketemu kalian tambahkan transparan. Lalu yang kedua itu adalah cache_mgr. Jika ketemu cari yang bawah, dihapus aja, dihapus ya itunya, hashtagnya, lalu diganti dengan admin@smk.net. Yang ketiga kalian cari visible host name. Jika ketemu yang bawah yang bagian none itu none, diganti jadi visible smk.net. Lalu kalian cari cache_dir, cache_dir UFS. Kalau gak salah sih, hapus hashtagnya saja, menghapus pagarnya saja. Lalu lanjut ke cache_mem. Di sini kalian mengganti
dari 8 MB ke 32, lalu menghapus hashtag, lalu nyari lagi ke http://access deny all. Di sini kalian menambahkan hashtag, ada 2, kalian harus teliti. Lalu yang terakhir adalah ACL Connect. Di sini kalian hanya menambahkan script. Aduh, kenapa saya caps lock? Silahkan kalian perhatikan saja skripnya. Untuk yang ACL lokal SRC itu ETH pertama tapi ujungnya 0 ya. Ujungnya 0/24. Lalu http://access deny blockade. Ya, blockade. Lalu http://access allow local. Jika udah selesai, kalian isi script seperti biasa, disimpan dengan Ctrl X Y lalu enter. Lalu masukkan perintah nano/etc squid minjet ya. Ikuti saja deh. Tadi memasukkan perintah bukan squid minjet tapi nano/etc/squid/blokir. Nah, masukkan apa yang mau kalian blokir, situs apa yang mau kalian blokir. Di sini saya akan memblokir Facebook. Jika sudah, Ctrl X Y, lalu masukkan perintah nano/etc/squid/kata.txt. Karena di sini saya ada kesalahan ya, jadi saya potong-potong kesalahannya. Setelah selesai squid minjet, lalu di share ke control panel, ke network dan lokal, lalu ke connection, ke LAN setting, lalu di sini kalian masukkan ETH1. Di sini masukkan ETH1, lalu portnya disamakan saja. Disamakan 3128. Jika sudah, kalian klik OK, lalu ke Edge dengan memasukkan perintah www.facebook.com. Harus sampai error ya, karena udah diblok. Error, saya berhasil artinya. Kalian harus sampai error. Jadi di sini saya akan lanjut ke NAT dengan perintah nano/etc/sysctl.com. Sebenarnya saya kurang paham NAT itu untuk apa, karena memang di sini saya hanya mengerjakan tugas sekolah saya. Jadi saya ikuti aja apa yang disuruh oleh guru produktif saya. Kok saya curhat ya teman-teman. Di sini kalian Ctrl W search net.ipp4. Lalu kalian di sini menghapus pagar atau hashtag. Setelah itu kalian simpan dengan Ctrl+X+Y enter. Lalu masukkan perintah Nah, harus sama ya, sama yang kalian tadi hapus. Jadi net.ipp4 IP_forward sama dengan 1.
Setelah itu kalian masukkan perintah. Lihat saja ya, soalnya ini banyak perintahnya. Bukan banyak, tapi panjang. IP tabs min t nat min a post routing min o nya kecil, ini ETH 0, ini untuk ETH 0. Bentar, ada lagi untuk ETH 1. Min i min j, bukan i ya. Masquerade, lalu di enter kawan-kawan. Setelah, silahkan kalian masukkan perintah lagi, IP tabs lagi. Kenapa caps lock? Ini bukan post routing ya, karena ini buat ETH 1, jadi pre-routing. Kalau guys, pre-routing. Ini ETH 1 min S. Panjang ya perintahnya, sama kayak TPS. Di sini saya ada salah pas bagian to port. Kenapa ya? Mungkin di spasi kali ya. Pas bagian to portnya di privasi. Di spasi maksudnya, astagfirullah. Di sini saya masih bingung. Saya coba di spasi. Masih ada salah. Pas bagian mana ini? Tuh katanya. Option 2, mungkin O-nya 1. Saya masih bingung di sini. Saya coba O-nya 1. Karena memang O-nya 1, saya di sini melebih-lebihkan. Sudah, ini lanjut ke yang terakhir, yaitu DHCP. DHCP ini untuk memberikan IP address secara otomatis kepada yang meminta, artinya ke klien ya. Seperti itu, secara otomatis. Lalu kalian install terlebih dahulu. Setelah diinstal, masukkan ini. Kalau ada file pertama kalian abaikan, karena memang yang pertama itu file. Lalu lanjut memasukkan perintah nano/etc/dhcp/dhcp.conf. Ctrl W, lalu cari sleep di sini tuh, sleep. Nah, ini untuk subnetnya ya, itu adalah ETH1 tetapi ujungnya 0. Silahkan kalian ganti ETH1 ujungnya 0.
Untuk netmask ujungnya 0 sama 224 nya diganti dengan 0. Lalu untuk rank itu ditambah 2 dari IP address, ditambah 2, tapi jangan disamakan sama klien ya, gak boleh. Saya tadi klien itu 192.168.157.44. Jadi di sini saya 192.168.157.45 157.47. Nah, untuk option domain name server itu diganti dengan smk.net ya. Kawan-kawan, dua-duanya diganti dengan smk.net. Lalu untuk option router itu adalah ETH1, murni ETH1, jangan diubah-ubah lagi. 43. Nah, untuk option broadcast itu ETH1 tapi ujungnya 255. Broadcast kan memang 255 ya. 157.255. Setelah selesai, silahkan kalian simpan perintah nano/etc/default /isc min dhcp min server. Nah, scroll sampai bawah, lalu interface-nya kalian masukkan ETH1. Bukan IP address-nya, tapi tulisan ETH1 aja. Lalu disimpan lagi. Di sini saya ada yang salah, tadi pas di service saya lupa menghapus hashtag ataupun pagar pada yang tadi, yang ini rank, yang mencari kata sli. Silahkan kalian hapus semuanya pagarnya, lalu di service ya. Tapi di sini saya hanya ngecek lagi ke yang default yang menambahkan ETH1 sudah. Jika sudah, disimpan lalu di service, lalu ke client, lalu ke change adapter setting, double klik ke properties. Silahkan kalian hapus IP address semuanya untuk melihat apakah DHCP tadi berhasil atau tidak. Klien saya tadi ujungnya 44, IP address saya ujungnya 43. Seharusnya saya dapat 45 ataupun 46 sampai 47 ya. Di sini saya disable lalu di enable lagi. Lalu mari kita lihat, semoga berhasil. Semoga dapat 45. Detailsnya berhasil. Saya dapat 192, 168, 157, 45.